Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam salah satu syair Dhammapada, Sang Buddha mengatakan, Saha sakmapi cegata anata pada sanghita. Ekang gata padang seyo yang sutwa upasamati. Daripada 1000 syair tetapi tidak memberikan manfaat, lebih baik satu syair yang mana setelah seseorang mendengar ia mendapatkan kedamaian. Syair yang disampaikan oleh Sang Buddha ini diawali dari sebuah cerita yang barangkali cerita ini memberikan satu inspirasi kepada kita betapa pentingnya kita berucap tetapi yang bermanfaat walaupun itu hanya sekedar satu syair. Pada zaman Sang Buddha ada seorang pengembara bernama Bahya. Sebenarnya sebelum ia menjadi seorang pengembara, ia adalah seorang pedagang yang ingin mencari keberuntungan ke sebuah tempat yang dikenal sebagai Suwarna Bumi. Yang kita tahu bahwa Suwarna Bumi ini mengacu kepada wilayah yang saat sekarang ini adalah Myanmar dan juga Thailand. Tetapi ketika dengan banyak orang, Bahya ini menaiki perahu. Di tengah samudra, perahu tersebut hancur dan semua orang meninggal. Hanya Bahya ini dengan kekuatan semangatnya berhasil untuk menyelamatkan diri dan tibalah dia di sebuah pantai yang mana pantai tersebut adalah daerah Sunaparanta. Nah, karena dia selama berhari-hari di laut dan dia terombang-ambing ke sana kemari, maka seluruh pakaiannya lepas. Ketika sesampainya di pantai, dia tidak bisa mendapatkan satupun pakaian, satupun baju untuk dia kenakan. Kemudian ia mencari kulit kayu untuk dijadikan sebagai pakaian, sebagai kain untuk menutupi tubuhnya. Dan itulah kenapa kemudian dia dikenal sebagai Bahya Darujiriya, atau Bahya yang mengenakan kulit pohon untuk dijadikan sebagai pakaian. Nah, kebetulan tempat di mana ia terdampar di pantai tersebut ada sebuah kampung. Dan melihat Bahya ini mengenakan pakaian terbuat dari kulit kayu, orang-orang kampung berpikir, wah, ini pasti seorang pengembara yang mulia, seorang pengembara yang suci. Maka mereka memberikan berbagai persembahan, makanan dan sebagainya kepada yaitu Bahya. Dan Bahya sendiri berpikir, justru mendapatkan berbagai persembahan karena dia mengenakan pakaian yang terbuat dari kayu, dari kulit kayu. Maka dia berpikir, lebih baik saya tetap mempertahankan kehidupan saya mengenakan pakaian dari kulit kayu untuk mendapatkan berbagai persembahan dari orang-orang di kampung. Maka lama-kelamaan dia dikenal sebagai seorang pengembara, dan dia pun juga berpikir bahwasanya dengan persembahan dan sebagainya yang dia terima dari masyarakat, dia berpikir bahwa dia adalah seorang yang telah mencapai arahat, atau setidaknya jalan yang dia praktikkan adalah jalan yang membawa kepada kearahatan. Nah, istilah arahat sendiri mengacu kepada orang yang telah mencapai kesucian. Maka dia berpikir bahwa dia telah mencapai kesucian. Dan memang, apalagi dikatakan bahwa walaupun dia itu sebagai seorang pengembara yang hidup sendiri tanpa adanya guru, dengan kekuatan meditasinya dia pun juga mencapai tingkatan-tingkatan jhana. Sehingga dia berpikir bahwa dia sudah mencapai kesucian arahat, atau setidaknya jalan yang dia jalankan adalah jalan yang membawa kepada pencapaian arahat. Nah, kebetulan ada seorang dewa
yang dikatakan sebagai Purana Salohita, dewa yang dulu pernah mempunyai kekerabatan dengan Bahya Darucirya ini. Nah, dewa ini mengetahui pikiran dari Bahya, kemudian mendatangi kepada Bahya dan mengatakan bahwa apa yang kamu pikirkan itu salah. Kamu belum mencapai kesucian arahat, dan jalan yang kamu jalankan praktikkan juga bukan jalan yang membawa pencapaian kesucian. Nah, kemudian Bahya berpikir, kalau memang demikian, bertanya kepada dewa tersebut, kalau memang demikian, ada tidak di dunia ini seseorang yang telah mencapai arahat, atau setidaknya seseorang yang mempraktikkan jalan yang membawa kepada kearahatan, yang membawa kepada kesucian. Nah, kemudian dewa tersebut mengatakan bahwa di Sawati ada seorang arahat dan juga mengajarkan dhamma, mengajarkan ajaran yang membawa kepada pencapaian arahat. Dan beliau adalah Sang Buddha Gautama. Dan menarik sekali juga, jadi sebelum Bahya ini pergi ke Sawati untuk menemui Sang Buddha, dikatakan bahwa sebenarnya Bahya ini adalah seorang yang telah mempraktikkan ajaran Dhamma bahkan dalam kehidupan-kehidupan yang lampau. Dalam salah satu kehidupan yang lampau, ketika Buddha Kassapa muncul di dunia, ia pun sebenarnya adalah seorang biku. Nah, dikatakan bahwa pada zaman Buddha Kassapa ada 7 biku yang mereka ketika menjadi seorang biku kemudian berpikir bahwa yang membuat mereka tidak mencapai kesucian adalah karena kemelekatan, yang salah satunya adalah kemelekatan terhadap makanan. Maka 7 biku ini berpikir bahwa untuk pergi ke suatu tempat untuk bisa bermeditasi, kemudian hanya akan makan kalau telah mencapai kesucian yang memang harus dicapai. Maka 7 biku ini kemudian pergi ke sebuah hutan, memanjat gunung dengan tangga, dan ketika sampai di puncak gunung, tangganya dilepas. Untuk apa? Supaya mereka tidak bisa turun lagi dan betul-betul berjuang hanya untuk mencapai pencapaian kesucian. Nah, 7 biku ini kemudian mereka bermeditasi siang dan malam, dan pada akhirnya 1 biku mencapai kesucian arahanta. Dan ketika mencapai kesucian arahanta, kemudian beliau terbang dengan kesaktiannya, dengan kekuatan idhi ke daerah yaitu Anutata, dan kemudian berpindah patah mencari makanan dan kembali ke hutan dan kembali ke gunung tersebut. Dan meminta dan juga mengatakan kepada para bante, para biku lainnya, untuk kalau misalnya mereka mau makan, bante ini akan mencarikan makanan. Tapi 6 biku lainnya berpikir, justru datang ke gunung tersebut adalah supaya mencapai kesucian dan memang supaya tidak berpikir tentang makanan. Kalau nanti misalnya arahat ini, biku ini yang telah mencapai kesucian arahanta, kemudian memberikan makanan, dan itu sama saja bohong. Maka mereka menolak. Dan di hari selanjutnya 1 biku mencapai kesucian anagami. Dan juga kemudian terbang, ya berpindah patah mencari makanan, dan juga kembali ke gunung tersebut dan mengatakan kepada para biku lain untuk kalau misalnya memang mereka mau makan, akan menyediakan makanan dengan beliaunya berpindah patah mencari makanan. Tetapi tentu 5 biku lainnya menolak. Dan pada akhirnya setelah beberapa hari mereka bermeditasi karena tidak ada makanan, 5 biku ini meninggal tanpa mencapai apapun. Nah, jadi yang 1 biku mencapai kesucian arahanta, 1 bikunya mencapai kesucian anagami, dan terlahir di alam Sudawasa, kemudian 5 biku tidak mencapai kesucian apapun dan meninggal. Tetapi karena mereka meninggal dengan usaha untuk mempraktikkan Dhamma dengan intensif, dengan serius, mereka terlahir di alam, yaitu alam surga. Nah, kemudian pada kehidupan sekarang di zaman Buddha Gautama, 5 biku yang belum mencapai kesucian terlahir masing-masing adalah
yaitu Bahya Darujiriya, kemudian Kumarakasapa, kemudian Sabya, Bante Sabya, Bante Kumarakasapa, dan juga Bante Daba Malabuta. Dan kesemuanya pada akhirnya mencapai kesucian arahanta. Sementara satu biku yang mencapai kesucian anagami pada zaman Buddha Kasapa adalah dewa ini. Dewa yang datang kepada Bahya yang mengatakan bahwa apa yang dia pikirkan adalah salah, bahwa dia belum mencapai kesucian arahanta, bahkan jalan yang dia praktekkan adalah bukan jalan yang membawa kepada kesucian. Nah, karena hal itulah kemudian dewa ini mendatangi Bahya, kemudian menceritakan, menunjukkan bahwa ada seorang Buddha yang mengajarkan Dhamma, dan beliau adalah seorang arahanta, seorang suciwan yang juga mengajarkan Dhamma membawa kepada pencerahan, membawa kepada kesucian. Dan kemudian dari Sunak Paranta yang begitu jauh, dikatakan 200 yojana antara Sunak Paranta dengan yaitu Sawati, kemudian melakukan perjalanan yang begitu jauh. Tetapi dikatakan dengan kekuatan dewa tersebut, hanya 1 malam perjalanan sampai tibalah Bahya Darujiriya ke Sawati. Dan bertemu dengan Sang Buddha yang pada waktu itu Sang Buddha sedang melakukan pidapata, sedang mencari makanan. Nah, tetapi kemudian Bahya Darujiriya di sini memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Sang Buddha menolak dengan alasan adalah sedang berpindapata. Sampai 3 kali kemudian Bahya Darujiriya berkata bahwa kehidupan saya tidak pasti, kehidupan Sang Buddha juga tidak pasti. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Jadi mohon untuk membabarkan Dhamma. Nah, karena hal itulah kemudian Sang Buddha membabarkan Dhamma yang singkat kepada Bahya Darujiriya. Sang Buddha mengatakan, Tite tidak matang bawisati, Sute suta matang bawisati, Mute muta matang bawisati, Winyate winyata matang bawisati. Yang artinya, ketika melihat, itu hanya sekedar pengalaman melihat. Ketika mendengar, itu hanya sekedar pengalaman mendengar. Ketika merasa, apakah dengan hidung, membaui, mengecap, bersentuhan, itu pun juga hanya sekedar pengalaman semata. Dan bahkan ketika berpikir, itu juga hanya sekedar pengalaman berpikir. Dan itulah yang harus dilatih. Nasihat Sang Buddha hanya demikian kepada Bahya Darujiriya. Menasihati untuk melatih bahwa dalam setiap pengalaman yang dialami, itu hanya sekedar pengalaman. Dan ketika mendengar apa yang disampaikan Sang Buddha yang begitu singkat, Bahya Darujiriya di sini mencapai kesucian arahanta, mencapai kesucian yang tertinggi di mana seluruh kotoran batin hancur pada waktu itu. Dan ketika Bahya kemudian memohon Sang Buddha untuk ditabis menjadi siswa beliau, menjadi seorang biku, Sang Buddha mengatakan harus mencari jubah lengkap, baru kemudian bisa ditabis. Di tengah perjalanan, Bahya diseruduk oleh seekor sapi dan meninggal. Dan para siswa Sang Buddha mendatangi Sang Buddha dan menanyakan, di mana Bahya ini telahirkan. Sang Buddha mengatakan bahwa Bahya ini adalah seorang yang bijaksana, seorang pandita yang mengerti ajaran beliau. Dan Bahya sudah tidak dilahirkan lagi karena mencapai kesucian arahanta. Lantas, para siswa Sang Buddha bertanya, kapan Sang Buddha memberikan khotbah kepada Bahya? Sang Buddha mengatakan bahwa ketika dalam perjalanan berpindah patah, beliau memberikan nasihat yang singkat kepada Bahya ini. Dan dengan nasihat yang begitu singkat, Bahya mencapai kehancuran dari segala bentuk kotoran batin, mencapai pelenyapan kotoran batin, mencapai kesucian arahanta. Dan karena itulah kemudian di kesempatan yang sama, Sang Buddha mengatakan bahwa
Bakhia ini adalah seorang biku, walaupun sebenarnya belum ditabis sebagai seorang biku, tetapi dikatakan sebagai seorang biku yang terunggul di antara para biku lainnya yang mencapai kesucian arahanta sangat cepat, kipabinya yang tercepat. Mengapa? Karena hanya dengan singkat sekali penjelasan wejangan Sang Buddha, beliau mencapai kesucian arahanta. Dan itulah kenapa kemudian Sang Buddha melanjutkan dengan satu syair kepada siswa Sang Buddha, kepada siswa lainnya, bahwasanya daripada ribuan syair diucapkan tetapi tidak membawa kepada manfaat, lebih baik satu syair ketika diucapkan, ketika didengar, membawa kepada kedamaian. Dan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha tentu sangat penting untuk kita jadikan sebagai renungan. Terkadang kita berbicara banyak, terkadang kita mengucapkan banyak hal, tetapi apakah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan, apa yang kita tulis, seperti zaman sekarang misalnya kita menggunakan media sosial, banyak yang kita tulis, banyak yang kita ucapkan, tetapi apakah yang kita ucapkan, yang kita tulis memberikan manfaat atau tidak? Walaupun sedikit, walaupun seandainya hanya satu kalimat, hanya satu syair, hanya beberapa kalimat, tetapi kalau itu memberikan manfaat, itu membawa kepada kedamaian, itu membawa kepada ketenangan batin, itu jauh lebih baik ketimbang banyak mengucap, banyak berbicara, banyak menulis, tetapi tidak membawa manfaat. Dan alih-alih membawa manfaat, apalagi kalau kemudian yang kita ucapkan hanyalah ujaran kebencian. Yang kita tulis hanyalah berita-berita hoax, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, jauh lebih buruk. Dan lebih baik adalah sedikit, tetapi bermanfaat, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang memang mengajarkan kita semua untuk senantiasa menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita, hanya melakukan perbuatan yang bermanfaat, yang tidak merugikan, baik bagi diri sendiri dan juga bagi makhluk lain. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian, apa yang disampaikan Sang Buddha yang bisa menjadi satu guidance, satu panduan bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Semoga cerita ini dan sabda Sang Buddha ini yang bisa kita lihat, kita temukan di dalam Dhammapada Sahasravaga, memberikan kebahagiaan bagi kita semua, membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.